Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya di video ini. Kali ini di hari Sabtu, saya cuma dapat satu tadi ke bandara dan nggak lanjut lagi. Tidak ada video live hari ini, hanya saja saya mau membagikan tips dan trik bagi teman-teman semua, terkhususnya yang belum tahu ya, yang sedang mengalami kebingungan gundah gulana di dunia transportasi online, terutama taksi online ya. Seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang blank, jadi kok sepi, kok nggak ada penumpang. Nah, ini yang saya lakukan di kota saya, di Jogja, tempat saya tinggal, yang notabene kota yang hidup dari industri wisata. Jadi Jogja itu mayoritas penumpangnya itu saya rasa wisatawan. Apalagi di saat ini, di momen libur panjang, libur sekolah sama cuti bersama kali ini, itu pasti Jogja dibanjiri oleh wisatawan. Dan tidak hanya itu saja, Jogja itu hari-hari biasa pun, tidak hanya pas liburan, tidak hanya pas weekend, itu hari biasa Senin sampai Jumat itu juga banyak wisatawan guys. Jadi itulah istimewanya Jogja. Tapi tidak ada salahnya teman-teman yang di kota lain, yang kotanya mungkin tidak seramai Jogja, bisa lakukan cara ini ya. Yaitu apa teman-teman ya? Sebentar. Saya selalu menyediakan ini teman-teman, kartu nama. Saya simpan di mobil. Saya udah bikin ini lama sekali, kira-kira 4 tahun yang lalu. Dan saya sering bagikan kepada penumpang saya yang sekiranya prospektif dan potensial untuk kita jadikan langganan ya. Jadi misalnya ada penumpang yang kira-kira prospektif, potensial, kita kasih kartu nama ini kepada penumpang kita, dengan harapan siapa tahu besok, next time, someday, bulan depan atau bulan kapanpun, kalau dia datang ke kota kita lagi, ke sini lagi, dia ngubungin kita. Butuh transport Pak, Bu, muter-muter, saya antar besok. Ini modelnya kayak gini, dan ini selalu ready di laci mobil. Sekiranya ada penumpang yang kira-kira potensial lah ya, yang kira-kira enak diajak ngobrol, hobinya mungkin traveling, tawarin lah ini ya. Jangan penumpang anak SD kamu kasih ginian, enggak. Lihatlah penumpang yang kira-kira prospektif, potensial untuk kita jadikan tamu atau langganan besoknya ya. Nah, ini cara ini sudah saya lakukan kemarin terakhir pas saya dapat penumpang dari Prawiro Taman ke Bandara YIA ya, itu pakai aplikasi Gokar. Di tengah perjalanan ngobrol-ngobrol. Kalau dia intinya ngomong besok Agustus dia mau datang ke Jogja lagi sama temennya, butuh transport untuk keliling Jogja, saya kasih ini. Nah itulah, ini sudah saya singgung di video yang sebelumnya. Nah ini keunggulannya seperti itu teman-teman. Jadi paling tidak kalau dapat penumpang itu nggak kepotong aplikasi ya. Kalau kita nggak tahu tarifnya, ya samakan aja dengan aplikasi. Misalnya dari Jogja ke Candi Borobudur itu kira-kira 250, ya pakai aja itu, pakai dulu itu. Paling tidak kan nggak kena potongan, ya nggak. Coba kalau pakai aplikasi kena potongan guys. Nah itu pertama. Kedua, dengan cara ini visi atau misi bisnis kita di dunia transportasi online itu berkembang teman-teman. Jadi tidak hanya mengandalkan transportasi, tidak hanya mengandalkan aplikasi maksud saya ya. Kalau selama ini kan kita mengandalkan aplikasi ya, Grab ya, Gokar, InDrive, Maxim, begitu terus. Jadi kita nggak berkembang, hanya kita jadi driver sebatas dari aplikasi. Nah coba teman-teman kembangkan dengan cara ini. Siapa tahu teman-teman usahanya berkembang jadi tour and travel besar nantinya dengan hanya modal seperti ini. Nah itu yang kedua. Terus bagaimana tipsnya mas kalau misalnya dia membutuhkan rombongan besar? Nah untuk kasus seperti ini teman-teman juga harus punya kenalan teman-teman yang mungkin punya unit yang lain, teman-teman rental ya. Ini kan kebetulan mobil saya kecil, cuma muat 4 orang. Misalnya tamunya besok membutuhkan kendaraan yang lebih besar atau jumlah penumpangnya lebih banyak, teman-teman harus punya kenalan di rental.
Nah saya ada juga kenalan di rental. Misal kalau saya tamu saya besok nggak misalnya penumpangnya banyak 5 orang lebih, ya saya lempar ke teman saya yang punya mobil, terus saya dikasih komisi dari dia, kayak gitu. Tapi selama kamu bisa handle sendiri ya, pakai mobilmu, itu lebih irit. Tapi sekalipun misalnya andai kata kamu nggak bisa handle sendiri karena mungkin mobilnya kurang gede atau gimana, ya kamu lempar ke temanmu yang mobilnya lebih mencukupi, kamu dapat komisi dari dia, nanti berapa persen, kayak gitu ya. Jadi itulah cara supaya bisnis kita di dunia transportasi online itu berkembang. Jadi tidak hanya mengandalkan aplikasi gitu loh. Nah ini saya cerita seperti ini karena Jogja itu sebagian besar penumpangnya itu juga wisatawan guys. Jadi setiap hari itu pasti ada wisatawan yang sekiranya memang penumpang saya itu potensial wisatawan luar kota ya, ataupun bukan hanya wisatawan deh, mungkin warga sekitar yang tiap hari langganan nyantol kita terus, ya kasih ini nggak apa-apa. Bu, saya kasih kartu nama saya saja, daripada besok pesen online mendingan langsung call saya aja, harganya disesuaikan dengan aplikasi aja Pak Bu. Itu kan enak, paling tidak tadi nggak kepotong aplikasi. Dan kita belajar berbisnis apa ya namanya, supaya konsumen percaya pada kita. Karena kalau kita ini bener-bener driver profesional gitu loh ya, paham ya. Jadi dengan cara ini visi dan misi kita sebagai driver itu berkembang, tujuannya itu berkembang. Jadi tidak hanya tergantung pada aplikasi gitu loh teman-teman, maksud saya itu begitu. Jadi teman-teman yang kerja tergantung aplikasi kan, aduh kalau nggak ada penumpang kan sepi, ya kan. Tapi kalau ada seperti ini kan semacam side job ya, siapa tahu ada yang ngubungin kita besok butuh transport besok, sebanyak-banyaknya kita sebar lah ya. Bikin kayak gini tuh murah kok, nggak sampai 100.000 kok. Bikin aja yang paling murah, yang penting ada nama dan nomor WA, itu aja. Dan ini yang mungkin beberapa driver sudah melakukan. Nah bagi teman-teman yang belum tahu dan yang baru pertama terjun di driver online, nah ini ya, bikin kartu nama langsung gas. Kalau ada penumpang yang kira-kira potensial, prospektif, kasih kartu nama. Ya efeknya itu nggak langsung jadi penumpang kita, tapi siapa tahu besok, minggu depan, bulan depan dia kan nyimpen nomormu, terus balik ke kotamu lagi, bisa jadi penumpangmu kalau dia butuh transport. Nah itu yang saya lakukan selama ini ya. Jadi apa ya, saya hanya menekankan teman-teman tetap semangat lah, jangan jadikan aplikasi jadi sumber pundi-pundi utama. Kalau bisa seperti ini juga kita kembangkan. Syukur-syukur nanti dengan cara ini kita berkembang jadi agen tour and travel. Nah siapa tahu, yang pertama kan kita harus punya jaringan dulu nih, punya jaringan, punya pelanggan, punya kepercayaan dari pelanggan. Nah itu yang paling utama ya, sama koneksi teman-teman, punya kenalan rental atau apapun ya, deketi ya. Jadi itulah yang buat kita bisa nanti berkembang. Jadi tidak hanya melulu ngandelin aplikasi ya, aplikasi nggak jelas teman-teman ya, banyak potongan, tarifnya murah. Nah praktekkan deh cara ini di kota manapun. Saya doakan teman-teman berhasil nantinya. Oke, semangat pokoknya, mantap.